Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korea dari PGSD 5B. Ya, jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, yaitu dosen pengampu Ibu Kiki Fatkiani. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian tes, lalu jenis-jenis tes, jenis-jenis non-tes, lalu ada kegunaan tes itu seperti apa, kelemahan dan kelebihan dalam tes itu seperti apa, dan yang terakhir itu ada etika dalam tes itu seperti apa. Ya, pengertian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat pendidikan yang mempunyai jawaban. Kayak siswa ini mempunyai jawaban yang relevan baik untuk dirinya atau orang lain. Lalu, menurut pendapat para ahli, pengertian tes adalah serangkaian pernyataan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, bahkan yang dimiliki individu atau kelompok. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis tes. Yang pertama itu dari segi bentuk pelaksanaannya. Yang pertama itu ada tes tertulis. Jadi, tes ini itu lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil, yaitu sebagai instrumen baik yang tulisan tangan atau komputer bagi peserta didik. Yang kedua itu ada tes lisan. Jadi tes ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara antar guru dan murid. Yang ketiga itu ada tes perbuatan. Tes ini mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu, yaitu bagi peserta didiknya. Nah, selanjutnya itu dari segi bentuk soal. Jadi, yang pertama itu ada tes esai. Tes yang disusun dalam bentuk pernyataan terstruktur dan siswa menyusun atau mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pernyataannya itu. Nah, selanjutnya itu ada tes objektif. Tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya, yaitu kayak tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes menganalisis hubungan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Yang pertama itu ada tes formatif. Tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada tes sumatif. Tes ini diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya itu ada tes penempatan. Jadi, tes penempatan ini diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki oleh si peserta didiknya. Selanjutnya itu ada tes diagnostik. Jadi, tes ini yang akan digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Ya, jadi jenis-jenis tes ini mengacu pada pengetahuan dan pengembangan bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis non-tes. Nah, jadi jenis-jenis non-tes ini yang pertama itu ada wawancara. Nah, dalam wawancara itu informasi yang digali meliputi berbagai aspek yang menggambarkan keadaan siswa saat itu. Nah, yang kedua itu ada tes non-observasi. Jadi, tes ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor, misalnya itu kayak keterampilan, diskusi, bermain, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada kuesioner. Teknik ini digunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat umum, yaitu di kalangan bagi peserta didik sebagai identitas peserta didik, keadaan sosial, minat pendapatnya dalam beberapa hal. Nah, selanjutnya itu daftar cek daftar aktivitas siswa.
dan jenis. Di depan setiap kutip disediakan cek yang diisi oleh peserta didik yang berhubungan dengan guru. Selanjutnya yang terakhir itu skala penilaian. Dapat dilakukan pada observasi, wawancara, angket, dan juga untuk mengukur sikap. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan tes. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebuah tes. Yang pertama itu ada seleksi. Jadi, kayak guru itu melihat pencapaian atau kemampuan siswanya itu sampai mana. Yang kedua itu ada penempatan. Jadi, si guru ini menempatkan siswanya yang layak untuk naik kelas kayak gitu. Nah, yang ketiga itu diagonis dan remedial. Jadi kayak guru itu apakah si peserta didik ini atau anak muridnya itu nilainya kurang, harus di remedial. Yang keempat ada umpan balik. Jadi kayak guru itu kayak mengulas kembali pembelajaran yang telah ia kerjakan. Nah, memotivasi. Jadi kayak si guru itu menceritakan sebuah inspirasi bagi peserta didik, kayak akan memotivasikan bagi muridnya. Yang terakhir itu pengembangan ilmu. Jadi pengembangan ilmu ini si guru itu melihat pencapaian si muridnya ini sampai mana atau pengetahuan yang ia capai gitu. Ya, jadi kegunaan tes ini sangat penting bagi kita sebagai calon guru nanti. Nah, untuk menerapkan kegunaan tes ini kepada murid-murid kita nanti atau yang sudah mengajar harus menerapkan kegunaan tes dan lain-lain yang sudah dibahas tadi ya. Selanjutnya itu ada kelemahan dalam tes. Jadi kelemahan tes ini jawaban siswa bersifat spekulatif dan kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dalam tes. Yang pertama itu jawaban mudah dijangkau oleh siswa dan tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Dan terakhir itu tidak memakan waktu. Ya, jadi selanjutnya itu ada etika dalam tes. Yang pertama itu ada kerahasiaan hasil tes. Jadi ada izin yang bersangkutan bagi guru kepada muridnya. Yaitu ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua itu ada keamanan tes. Jadi keamanan tes ini, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme kerjaan guru. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi di hasil tes. Jadi, interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.